Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi pada seri perkuliahan statistika bersama saya Amanda Lahadi. Kali ini kita akan membahas terkait uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini pembahasannya cukup panjang, jadi saya akan membaginya dalam beberapa part. Pada part yang pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu hipotesis, mengapa kita menguji hipotesis, bentuk pengujian hipotesis, serta bagaimana kita menentukan yang namanya hipotesis nol dan hipotesis satu atau hipotesis alternatif. Sebentar saya akan memberikan contoh detail terkait dua hipotesis ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hipotesis, kita mengingat kembali dulu ada yang namanya istilah populasi dan sampel. Ya, jadi populasi itu merupakan sekumpulan individu atau objek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan atau yang kita tetapkan sebagai objek penelitian atau yang kita amati. Ya, jadi keseluruhan objek yang kita amati itu dia merupakan populasi. Nah, kalau misalnya kita mengambil sebagian kecil dari populasi itu untuk kita amati lebih jauh, itu dia disebut sebagai sampel. Ya, di mana sampel itu dia harus mewakili atau merepresentasikan ciri-ciri dari populasi yang tempat diambilnya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya populasi banyak ini, kita melakukan pengambilan sampel di mana ciri-ciri dari semua anggota populasi ini itu harus sama. Jadi untuk pengambilan sampel sendiri itu punya teknik-teknik tertentu yang dinamakan dengan teknik sampling. Kalian bisa mengecek video saya terkait itu. Nah, selanjutnya pada saat kita pada populasi dan sampel, ada nilai-nilai tertentu yang kita ambil atau kita hitung dari populasi dan sampel tersebut. Nah, nilai atau karakteristik yang menggambarkan ciri dari populasi itu dia disebut dengan parameter. Sementara yang menggambarkan ciri atau karakteristik sampel itu dia disebut dengan statistik. Nah, jadi, beberapa jenis parameter yang kita sering gunakan dalam penelitian atau dalam pengamatan itu ada beberapa ya. Di sini contohnya ada rata-rata, standar deviasi, varians, nilai korelasi, proporsi atau perbandingan, dan regresi. Nah, itu masing-masing mempunyai simbol yang berbeda ya untuk parameter dan untuk populasi ya. Walaupun sebenarnya dari segi definisi dia itu sama, misalnya ini rata-rata, pada populasi dia disimbolkan dengan mu, sementara untuk statistik sampel dia disimbolkan dengan X bar. Begitu juga standar deviasi untuk parameter itu disimbolkan dengan sigma, sementara dalam statistik dia itu disimbolkan dengan S. Jadi ini yang kita gunakan pada saat nanti kita melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu merupakan suatu proposisi atau pernyataan yang merupakan jawaban sementara ya atau dugaan. Jadi itu masih merupakan dugaan yang mungkin benar dan bisa juga tidak benar. Di mana dugaan ini digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan atau untuk menyelesaikan suatu masalah dari sebuah penelitian. Nah, jadi ketika kita melakukan atau membuat dugaan terhadap suatu nilai statistik tertentu, itu tujuannya adalah untuk mendugaan terhadap parameter tertentu dari sebuah populasi. Nah, jadi kita bisa lihat tadi, kalau misalnya kita menggunakan hipotesis statistik X bar, itu dia untuk menduga nilai mu pada populasi, yang mana itu menunjukkan rata-rata populasi. Misalnya juga kita menggunakan hipotesis statistik S, berarti itu kita untuk menduga nilai sigma atau standar deviasi dari sebuah populasi. Nah, ketika hipotesis statistik ini, karena tadi masih merupakan dugaan, kita perlu membuktikannya dengan mengumpulkan data-data tertentu. Setelah kita sudah punya data, kita melakukan uji-uji yang dihitung itu secara empiris. Ya, jadi berdasarkan data yang sudah kita punya tadi. Nah, kalau kita melakukan uji-uji empiris ini, artinya kita melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah, mengapa kita perlu menguji hipotesis? Itu ada beberapa penyebab ya. Ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan
pengujian hipotesis, tapi yang paling umum itu adalah kadang pada sebuah penelitian kita tidak bisa mencakup atau menjangkau keseluruhan populasi. Nah, misalnya keterbatasan biaya atau keterbatasan waktu dan lain-lain. Nah, untuk itu kita bisa mengambil sampel dari populasi yang mana nantinya pada sampel itu kita menghitung nilai statistiknya dan statistik itu kita gunakan sebagai penduga untuk parameter populasi yang bersesuaian. Ya, jadi misalnya di sini kita punya populasi siswa SMA di sebuah kota. Ya, terus kita mau menentukan berapa sih nilai rata-rata matematika dari siswa-siswa tersebut. Kita mungkin mengalami kesulitan kalau mau ngambil data dari semua siswa yang ada di seluruh sekolah di kota itu. Makanya kita ambil saja beberapa siswa dari sekolah-sekolah tertentu yang mewakili. Ya, jadi misalnya ada sekolah dari bagian pinggiran kota, ada sekolah dari tengah kota, atau misalnya ada terus ditambah lagi sekolah yang punya strata ekonominya tinggi atau yang siswanya strata ekonominya rendah, kita mengambil sampel-sampel tersebut lalu kita hitung rata-rata nilai matematika mereka. Nah, nantinya nilai rata-rata yang kita peroleh dari sampel tadi itu kita gunakan sebagai pendugaan untuk menduga berapa sih nilai rata-rata dari populasi siswa SMA tersebut. Oke, jadi tujuannya itu tadi. Makanya untuk menduga itu kita tidak bisa asal klaim saja. Nanti kita akan melakukan yang namanya uji hipotesis untuk menguatkan klaim kita bahwa sampel yang kita ambil tadi itu betul-betul nilai rata-ratanya itu merepresentasikan nilai rata-rata matematika dari keseluruhan populasi kita. Nah, jadi eh, hipotesis yang kita punya, ya kan kalau misalnya kita setelah melakukan kajian pustaka atau telah membaca sebuah referensi tertentu atau telah mengambil data, kita itu punya yang namanya hipotesis penelitian atau hipotesis berdasarkan pengamatannya kita. Nah, ketika kita mau bawa itu ke hipotesis statistik, nanti dia akan muncul dalam bentuk dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol, dan yang kedua itu ada hipotesis alternatif. Nah, jadi hipotesis nol ini merupakan kondisi awal yang telah ada atau diterima untuk nilai parameter. Ya, jadi misalnya ini bisa saja berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, atau berdasarkan teori, atau berdasarkan penelitian orang lain, kita sudah punya nilai tertentu pada si parameter itu. Itu dia dijadikan hipotesis nol atau kondisi awal. Nah, sementara kita nantinya kita datang dengan suatu dugaan lain. Ya, kita datang dengan suatu dugaan lain itu dia kita membawa yang namanya hipotesis alternatif atau biasa juga dikenal dengan HA atau H1. Ya, jadi ini asalnya dari mana? Ini biasanya itu asalnya dari hipotesis penelitian. Ya, jadi misalnya berdasarkan apa referensi-referensi lain yang sudah kita baca, nilai parameter ini mungkin saja tidak seperti itu, ya, tidak seperti kondisi awalnya. Makanya kita buat hipotesis lain yang dikenal dengan hipotesis alternatif. Nah, jadi nanti pada saat melakukan pengujian hipotesis, hipotesis alternatif inilah yang akan kita uji apakah dia itu benar atau tidak. Nah, di sini misalnya kita punya kasus penerapan model pembelajaran. Ya, jadi kasusnya itu pada jenjang kelas 7 di sebuah SMP telah ditemukan bahwa rata-rata nilai ulangan siswa pada mata pelajaran matematika selama beberapa bulan itu adalah 75. Seorang guru mengklaim bahwa nilai rata-rata ini dapat berubah jika pada kelas matematika siswa diberikan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, di sini kita lihat kata berubah ini tidak mengatakan kalau nanti nilainya akan lebih baik atau lebih jelek, ya hanya dibilang katakan berubah. Jadi yang awalnya 75 dia berubah menjadi yang bukan 75. Kita bisa menuliskan hipotesis nulnya atau hipotesis nolnya itu sebagai ini karena diketahui nilai rata-ratanya 75, saya tuliskan hipotesis nolnya mu. Ya, mu tadi pendugaan apa? Penduga parameter untuk rata-rata itu sama dengan 75. Sementara alternatif atau klaim dari guru yang mau kita uji ini adalah mu-nya itu tidak sama dengan 75, ya. Awalnya sama 75 tapi kita klaim nantinya dia akan berubah kalau misalnya dikasihkan model pembelajaran berbasis masalah. Kita lihat bentuk lain lagi dari hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, ya. Di sini katanya kalimatnya tadi berubah menjadi nilai rata-ratanya itu minimal 75. Jadi ya kalau minimal 75 yang paling kecil itu 75. Jadi bisa 78 atau 90 atau lebih tinggi, ya.
Sementara, gurunya itu dia mengklaim bahwa nilai rata-rata itu tidak benar ya, karena ada kelas yang menunjukkan kemampuan matematika yang lebih buruk ya. Berarti ada, dugaan kalau nilainya itu lebih kecil daripada 75. Berarti kita punya, hipotesis nol itu rata-ratanya kan minimal 75, artinya lebih besar atau sama dengan 75. Ternyata klaimnya itu yang akan kita uji nanti itu adalah nilainya itu kurang dari 75 karena dikatakan sini nilainya lebih buruk dari itu, ya. Sekarang kita ubah lagi konteksnya. Konteksnya dia berubah lagi menjadi nilai rata-ratanya itu adalah paling tinggi 75 dan seorang guru itu dia mengklaim bahwa nilai rata-ratanya bisa menjadi lebih baik jika diterapkan model pembelajaran berbasis masalah. Artinya kondisi awalnya paling tinggi 75 berarti nilai yang lain itu lebih kecil ya dari 75. Artinya itu dia menjadi H0-nya mu kurang dari sama dengan 75 dan setelah yang mau kita uji, setelah di pemberian model pembelajaran berbasis masalah, dia menjadi lebih baik atau lebih besar dari 75. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pernyataan hipotesis nol dan hipotesis statistik. Nah, tadi kalian sudah melihat kalau ada beberapa bentuk hipotesis nol dan hipotesis statistik. Ya, ada yang pakai sama dengan, tidak sama dengan, terus ada yang pakai kurang dari sama dengan, lebih dari, dan ada yang lebih besar sama dengan dan kurang dari. Apa yang bisa kita simpulkan dari bentuk perbandingan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini? Kita lihat kalau kesimpulannya adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu dia berlawanan secara matematis. Berlawanan secara matematis itu maksudnya apa? Kalau misalnya hipotesis nolnya sama dengan, berarti hipotesis alternatifnya harus tidak sama dengan. Ya. Kalau hipotesis nolnya hipotesis nolnya dia kurang dari sama dengan ini, ya berarti dia hipotesis alternatifnya lebih besar. Kalau hipotesis nolnya lebih besar sama dengan, berarti hipotesis alternatifnya dia kurang dari. Ya, kita lihat. Dan penciri khusus juga di sini adalah kalau hipotesis nol itu dia semuanya menggunakan tanda sama dengan, ya. Ini sama dengan, sama dengan, sama dengan. Sementara untuk hipotesis satunya atau alternatifnya dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi bentuk hipotesis-hipotesis ini nanti dia akan mempengaruhi bentuk pengujian hipotesis. Nah, kalau tadi kan kita sudah punya hipotesis nol dan hipotesis satu. Kalau misalnya kita melakukan pengujian hipotesis, nanti akan ada dua kemungkinan hasil uji kita. Yang pertama itu adalah kita menolak hipotesis nol, ya, atau itu tidak benar, kalau nilai rata-rata matematika siswa itu sama dengan 75, atau kita gagal menolak hipotesis nol. Ternyata setelah kita mengumpulkan bukti atau mengumpulkan data, ternyata kita tidak bisa eh, mengklaim atau tidak bisa memastikan kalau nilai rata-ratanya itu dia bukan sama dengan 75. Karena semua datanya itu menunjukkan kalau nilai rata-ratanya itu dia sama dengan 75. Di situ berarti kita gagal menolak hipotesis nol atau istilah lainnya yang sering kalian dengar itu adalah menerima hipotesis nol. Nah, tadi bentuk sama dengan lebih besar dan lebih kecil itu dia mempengaruhi bentuk pengujian hipotesis yang akan kita lakukan, ya. Jadi itu nanti terbagi dua, ada yang namanya hipotesis dua arah atau dua pihak dan ada hipotesis satu arah atau satu pihak. Kalau misalnya kita melihat pada daerah penerimaan dan penolakan H0 seperti ini, ya untuk hipotesis yang dua arah, daerah penolakan H0-nya itu ada di sini, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Sementara daerah peneramannya ada di tengah. Kalau yang satu arah, ya, yang satu arah di arah kanan, itu dia daerah penolakan H0-nya di sebelah kanan. Sementara untuk yang di sebelah kiri, daerah penolakan H0-nya dia ada di sebelah kiri. Nah, perbedaannya tadi apa kalau dalam penulisan H0 dan H1-nya? Kalau hipotesisnya dua arah, di situ karena kita belum bisa menentukan kalau rata-ratanya itu dia akan lebih besar atau lebih kecil dari 75 dari contoh yang tadi, maka kita lakukan uji dua arah. Di sini ditandai dengan H0-nya yang merupakan sama dengan dan H1-nya itu tandanya tidak sama dengan. Sementara kalau untuk yang hipotesis satu arah, kalau misalnya kita sudah punya dugaan kalau nilainya itu dia lebih besar dari 75, berarti dia ujinya adalah uji pihak kanan
atau arah kanan. Sementara kalau misalnya kita punya dugaan nilai rata-ratanya itu kurang dari 75, berarti kita lakukan uji pihak kiri ya atau uji arah kiri. Nah, untuk lebih detailnya kita akan lihat beberapa contohnya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan cara menyusun hipotesis statistik. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, saya akan memberikan penyusunan hipotesis statistik berdasarkan sebuah pernyataan atau dugaan tertentu. Contoh yang pertama, menurut seorang ahli ekonomi, rata-rata pengeluaran masyarakat menengah ke bawah kurang dari 4 juta per bulan. Kita mau lihat apakah dugaannya itu benar, hipotesis seperti apa yang bisa kita tampilkan. Di sini kita lihat kalau parameternya atau yang mau dilihat itu adalah rata-rata. Berarti kita gunakan parameter mu dalam hipotesisnya nanti. Terus dugaannya dari ahli ekonomi ini rata-rata pengeluarannya itu kurang dari 4 juta per bulan. Itu artinya apa? Hipotesis nolnya atau kondisi awalnya itu adalah yang berlawanan dari pernyataan kurang dari ini atau lebih besar sama dengan. Berarti kita punya hipotesis nolnya adalah mu lebih besar sama dengan 4 juta. Sementara hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya itu mu kurang dari 4 juta. Ini berdasarkan dugaan dari ahli ekonomi ini ya. Nah, dia ini bentuknya merupakan bentuk untuk uji hipotesis pihak kiri. Contoh yang kedua, menurut seorang dokter kandungan, proporsi ibu yang melakukan persalinan secara normal itu lebih dari 75%. Apakah itu benar? Nah, kita lihat di sini parameternya itu adalah proporsi. Tadi ya, proporsi itu berarti kita gunakan parameter theta. Nah, selanjutnya pernyataannya itu adalah dugaannya itu lebih dari 75%. Artinya apa? Nanti H1-nya theta lebih dari 75%. Itu berarti H0 lawan dari lebih dari itu adalah kurang dari sama dengan. Berarti kita punya H0-nya ini kurang dari sama dengan 75%, sementara H1-nya theta lebih dari 75%. Ini berarti karena tanda lebih dari pada hipotesis alternatif, dia menjadi uji pihak kanan. Selanjutnya, contoh yang ketiga berikutnya, menurut sebuah penelitian, balita menghafal rata-rata 100 kata per hari. Apakah itu benar? Nah, di sini kita lihat kalau parameternya adalah rata-rata, berarti pakai mu, terus merupakan hasil penelitian atau kondisi yang sudah ada sebelumnya. Ya, kondisi yang sudah sebelumnya itu dia menghafalnya 100 kata per hari karena dia merupakan kondisi awal atau kondisi yang sudah kita diketahui berdasarkan hasil penelitian, itu berarti dia ini merupakan pernyataan dari H0-nya yang mana H0-nya itu mu sama dengan 100. Sementara yang mau kita uji apakah benar ini ya. Karena berarti kita uji apakah dia ini benar sama dengan 100, makanya H1-nya mu tidak sama dengan 100 ya. Karena menggunakan tanda tidak sama dengan berarti nanti kita lakukan uji dua pihak ya. Nah, untuk contoh-contoh yang berikut ini saya mau menghubungkan antara jenis hipotesis yang mana jenis hipotesis ini dia berhubungan dengan rumusan masalah dari penelitian yang mau kita lakukan ya. Saya sudah pernah juga mengangkat ini di video saya tentang pengujian hipotesis di seri perkuliahan metode penelitian, tapi di sini akan lebih spesifik ya. Kita lihat, kan kita tahu kalau misalnya rumusan masalah itu ada yang bentuknya deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Ini nanti dia akan mengarahkan kita ke jenis hipotesisnya. Jadi nantinya jenis hipotesisnya juga ada yang deskriptif, asosiatif, dan ada yang komparatif. Kita lihat di sini contohnya yang pertama untuk uji hipotesis yang pihak kanan ya berarti yang H1-nya itu tandanya lebih dari ya. Untuk yang deskriptif, kita lihat hipotesis penelitiannya di sini siswa sekolah X memiliki nilai rata-rata ulangan harian matematika itu lebih besar dari 75 ya. Artinya apa? H1-nya itu dia tadi sudah dijelaskan kan kalau hipotesis alternatif itu dia asalnya dari hipotesis penelitian. Berarti pernyataan yang ini dia dari pernyataan hipotesis penelitian. Karena H1-nya itu lebih besar dari 75, artinya H0-nya itu kurang dari sama dengan 75. Ingat ya, lawannya lebih besar itu kurang dari sama dengan, terus pada H0 dia selalu menggunakan tanda sama dengan. Untuk asosiatif atau jenis hipotesis yang menyatakan hubungan, nanti dia itu parameter yang kita gunakan itu adalah beta. Beta di sini itu merupakan parameter yang menunjukkan
koefisien regresi atau yang menunjukkan eh, besar kecilnya hubungan. Contohnya di sini hipotesis penelitiannya tunjangan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Di sini kita sudah mengklaim ya atau kita sudah menduga kalau pengaruhnya nanti itu adalah positif ya atau lebih besar. Ya, sehingga di sini kalau kita lihat judul anu ini adalah hipotesis yang langsung. Kita sudah menduga langsung kalau nanti dia ini hasilnya itu akan lebih besar atau akan lebih baik ya. Jadi tunjangan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Jadi berpengaruh positif artinya pengaruhnya itu lebih besar dari 0. Berarti beta lebih besar dari 0 untuk H1, sementara H0-nya betanya adalah kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, yang kedua lagi. Hipotesis yang berikutnya itu yang berbentuk komparatif atau perbandingan. Di sini hipotesis penelitiannya kemampuan matematika siswa jurusan IPA lebih tinggi daripada siswa jurusan IPS. Ya, jadi kalau misalnya di sini mu1 itu menunjukkan rata-rata kemampuan matematika siswa jurusan IPA, sementara mu2 menunjukkan rata-rata kemampuan matematika siswa jurusan IPS, berarti kita punya H1-nya itu mu1 lebih besar dari mu2. Sementara H0-nya berarti lawannya mu1 kurang dari sama dengan mu2. Kita lihat untuk contoh hipotesis pihak kiri. Ya, jadi untuk pihak kiri, ini juga dia merupakan hipotesis langsung, tapi dia yang negatif, atau yang pernyataannya itu adalah kurang dari. Yang untuk deskriptif, kita lihat hasil ujian statistika kelas A kurang dari 85. Ya, berarti H1-nya mu kurang dari 85, sementara H0-nya mu lebih besar sama dengan 85. Berikutnya yang hipotesisnya menyatakan hubungan, tingkat stres saat kuliah berpengaruh negatif terhadap hasil belajar mahasiswa. Berpengaruh negatif artinya dia itu kurang dari 0. Kita tuliskan H1 beta kurang dari 0, sementara H0-nya lawannya beta lebih besar sama dengan 0. Yang terakhir yang komparatif, kemampuan bahasa asing siswa yang sekolah di sekolah negeri itu lebih rendah dibandingkan siswa yang bersekolah di sekolah internasional. Kita lihat H1-nya itu mu1 kurang dari mu2. Jadi mu1 untuk siswa sekolah negeri dan mu2 untuk sekolah internasional ya. Sementara H0-nya berarti lawannya yang menyatakan mu1 lebih besar atau sama dengan mu2. Oke, di contoh yang terakhir kita akan membahas untuk yang uji hipotesis dua pihak ya. Di sini hipotesis dua pihak dikatakan hipotesisnya merupakan hipotesis tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Berbeda dengan yang positif dan negatif tadi ya. Yang sebelumnya kita langsung mengklaim kalau misalnya nilainya itu lebih besar atau lebih kecil, ini lebih baik atau tidak lebih baik. Jadi dia sudah langsung kita tetapkan. Sementara kalau yang hipotesis dua pihak ini, karena kita belum mengetahui dia akan lebih besar atau lebih kecil, maka kita menyatakan hipotesisnya itu secara tidak langsung. Hipotesis penelitiannya contohnya yang pertama untuk yang deskriptif, volume air yang ada di dalam botol air mineral ukuran sedang tidak sama dengan 600 mili. Ya, berarti kita tuliskan di sini untuk H1-nya mu tidak sama dengan 600, sementara H0-nya mu sama dengan 600. Untuk yang asosiatif atau yang hubungan, tingkat kepercayaan terhadap Tuhan berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Ya, di sini kita hanya mengatakan berpengaruh. Kita belum tahu dia berpengaruhnya positif atau negatif. Makanya H1-nya itu beta tidak sama dengan 0. Ya, sementara H0-nya beta sama dengan 0. Yang terakhir itu yang membentuk komparatifnya. Contohnya di sini kemampuan bahasa asing siswa yang sekolah di sekolah negeri berbeda dengan siswa yang bersekolah di sekolah internasional. Di sini kita hanya katakan berbeda. Ya, artinya kita belum tahu dia lebih baik atau lebih buruk. Makanya hipotesis satunya hanya menunjukkan mu1 itu tidak sama dengan mu2 dan hipotesis nolnya itu mu1 sama dengan mu2. Oke, contoh tadi mengakhiri pembahasan kita tentang bagaimana menyusun hipotesis statistik. Semoga mudah untuk dipahami. Jika ada yang ingin bertanya, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.